Wisata dan Marketeers, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Afi Henry dari Marplas Tourism dalam program 10 Minute Industry Update di Marketeers TV. Seperti pada edisi yang sebelumnya, saya akan menyampaikan 5 update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terjadi dalam sepekan terakhir yang sudah berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Nah, apa saja update yang akan kita sampaikan hari ini? Berikut update yang pertama. Inklusi keuangan menumbuhkan potensi pariwisata. Pandemi mendorong banyak pihak harus bersiasat dalam menghadapi dampaknya, seperti para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Kominfo, Septriana Tangkari menuturkan jika kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi karena memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Hal ini disampaikannya saat membuka acara webinar Creative Talk Pojok Literasi dengan judul Mendorong Inklusi Keuangan Masyarakat lewat Pemanfaatan Potensi Pariwisata pada hari Senin tanggal 15 November yang lalu. Acara ini digagas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kementerian Kominfo, bermitra dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD DIY dan Pengembangan Pendidikan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Nusantara. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, menyampaikan bahwa strategi pariwisata Yogyakarta sudah beralih dari mass tourism menjadi quality tourism, yaitu bagaimana bisa menghadirkan responsible tourism. Ini yang merawat pariwisata di dalam negeri dan dinilai lebih indah sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka yang lebih panjang. GKR Bendoro juga mengenalkan aplikasi Visiting Jogja buatan Dinas Pariwisata Yogyakarta. Dengan aplikasi ini bertujuan agar Pemda DIY bisa mengumpulkan data besar dan menunjukkan keakuratan data analisis wisatawan ke Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kualitas pariwisata di Yogyakarta. Menurut GKR Bendoro, dengan data besar, marketing strategi dan data analisis secara digital akan menjadi big market di masa depan. Kita beralih ke update yang kedua mengenai digitalisasi mendorong pariwisata Sumsel makin dikenal dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini mengakibatkan banyak sektor mengalami stagnisasi termasuk pariwisata. Hal ini pun dialami oleh pariwisata di Sumatera Selatan. Situasi pandemi COVID-19 tidak boleh dibiarkan berlarut sehingga semua pihak diharapkan bisa mulai bersahabat dengan virus ini. Harapan ini disampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata yang sempat mati suri akibat pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi membuat pariwisata masih bisa terus tumbuh. Pemprov Sumsel telah meluncurkan aplikasi Giwang, Genta Informatif Wisata Andalan Nyaman, dan Gempita yang memudahkan kita mengenal pariwisata Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Syahrial, menyampaikan hal ini hari Jumat tanggal 19 November yang lalu. Produk digitalisasi berupa aplikasi Giwang berfilosofi sebuah anting. Dalam bahasa Sumatera Selatan, Giwang ialah sebuah perhiasan yang bertujuan mempercantik diri. Aplikasi ini tidak hanya membahas sektor pariwisata, namun juga berbagai informasi di sektor lainnya. Dengan aplikasi ini pun, wisatawan juga bisa mengukur pengeluaran mereka jika ingin makan atau membeli oleh-oleh di Sumatera Selatan. Tidak hanya sebatas launching, pemerintah provinsi juga telah melakukan MOU dengan kepala daerah di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumsel juga melatih UMKM untuk bisa memasukkan aplikasi tersebut sehingga wisatawan dapat melihat aplikasi yang selalu update dengan kegiatan UMKM yang ada di daerah tersebut, sekaligus bisa mempromosikan produk mereka di sana.
Update kita yang ketiga adalah mengenai evaluasi status Majalengka sebagai kabupaten kreatif. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta pemerintah Kabupaten Majalengka untuk lebih mensinkronkan bidang pariwisata dengan ekonomi kreatif. Hal itu seiring dengan status Majalengka sebagai salah satu kabupaten kota kreatif versi Bekraf yang penganugerahannya dilakukan di tahun 2019 yang lalu. Salah satu tim dari bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur, Luhur Fajar, mengatakan unsur akademik, bisnis, community, government, dan media memiliki tantangan tersendiri terkait pengembangan ekonomi kreatif. Mensinergikan ekraf dengan bidang lainnya menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam kesempatan itu, Luhur juga menjelaskan pentingnya parameter untuk mengetahui pencapaian dari setiap rencana. Untuk pertumbuhan ekraf sendiri bisa memacu potensi yang ada di setiap daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka, Tarsono M. Mardiana, mengatakan untuk mensinergikan ekraf dengan pariwisata bisa dilakukan lewat keberadaan gerai. Selain tempat kuliner, di gerai itu juga bisa menjadi tempat pertunjukan seni. Menurutnya, makanan selain untuk dinikmati di tempat, bisa juga dijadikan buah tangan atau oleh-oleh. Di sana juga bisa diadakan seni pertunjukan, sehingga antara ekraf dengan pariwisata bisa saling mendukung. Beralih ke berita yang keempat, mengenai keuntungan kebangkitan parekraf harus dituntut bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Angka penularan COVID-19 di Indonesia tengah mengalami penurunan. Momentum ini dimanfaatkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Salah satu aksi nyata yang dilakukan Sandi adalah menghadirkan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif bagi para penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengamanahkan kepada kita untuk memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, Kemenparekraf memiliki program khusus yang salah satu programnya adalah membeli kerajinan tangan ramah lingkungan yang dihasilkan oleh para difabel. Kerajinan tangan itu nantinya akan digunakan sebagai souvenir para tamu yang akan datang ke Indonesia pada perhelatan G20 di tahun depan. Saat berkunjung ke desa wisata Kampung Kopi Rigis Jaya di Lampung Barat, Menteri langsung menggelontorkan program pemesanan 600 buah tas yang dikerjakan oleh milenial penyandang disabilitas. Hal ini akan memberikan peluang kerja bagi mereka selama 5-6 bulan ke depan. Nantinya tas pesanan tersebut akan dijadikan tas ekoprint yang ramah lingkungan untuk souvenir para tamu yang datang ke Indonesia untuk mengikuti proses G20 di tahun depan. Dengan program tersebut, Sandi berharap masyarakat, khususnya para difabel, turut kecipratan untung dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Update yang kelima hari ini mengenai Pemda se-Asia Timur, gelar kongres di Jawa Barat bahas investasi hingga pariwisata. Pemerintah daerah atau Pemda se-Asia Timur bakal menggelar kongres di Jawa Barat untuk membahas peluang kerjasama investasi hingga pariwisata. Kongres bertajuk The 11th Asia Local and Regional Government Congress tersebut rencananya bakal digelar di Kota Bandung pada tanggal 17 November 2022 mendatang. Kongres yang digelar untuk ke-11 kalinya ini menjadi wadah bagi Pemda untuk saling bertukar gagasan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah provinsi dan kota se-Asia Timur dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jabar, Dodit Ardian Prancapana,
Kepala Biro Pemerintahan dan Ekonomi Daerah Pemprov Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana mengatakan, Kongres ini bakal menjadi ajang promosi, investasi, perdagangan, hingga pariwisata. Sebuah kehormatan Provinsi Jawa Barat ditunjuk menjadi tuan rumah Kongres Pemerintah Daerah se-Asia Timur. Ini akan menjadi media pertukaran pengalaman pemerintah-pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonominya. Menurut Dodit, sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres, Jawa Barat berpeluang menjadi hub dalam jejaring hubungan internasional yang selanjutnya diharapkan membuka akses bagi para pelaku ekonomi Jawa Barat untuk go international. Nah, insan pariwisata dan marketeers, berita tadi menutup jumpa kita dalam 10 Minute Industry Update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hari ini. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Sebelum berpisah, saya ingin mengingatkan kepada Anda yang belum bergabung bersama kami, Marketeers TV, untuk klik tombol subscribe dan like jika Anda menyukai update hari ini. Serta jangan lupa juga untuk meninggalkan komen untuk acara kita. Saya Afi Henry dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi minggu depan. Stay safe and healthy. Dan salam pariwisata.